lokal jurnalistik dunia lahir pertama kali adalah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat banjir melanda, kaum Nabi Nuh alaihissalam berada di dalam kapal beserta sanak keluarganya, para pengikutnya yang soleh, dan juga hewan-hewannya. Untuk mengetahui air bah sudah surut, Nabi Nuh alaihissalam mengutus burung dara untuk keluar dari kapal, memantau keadaan air dan kemungkinan adanya makanan di sekitarnya. Nah, sang burung dara pun melihat ranting pohon zaitun yang tampak muncul di permukaan, sehingga burung dara tersebut mematuk ranting untuk dibawanya ke dalam kapal. Nabi Nuh alaihissalam berkesimpulan bahwa air bah sudah mulai surut. Nah, kabar itu pun disampaikan oleh beberapa penumpang kapal lainnya. Nah, atas dasar tersebut, Nabi Nuh alaihissalam dianggap sebagai pencari berita dan penyiar kabar atau yang sering kita sebut dengan wartawan pertama kali di dunia. Nah, kapal Nabi Nuh pun disebut sebagai kantor berita pertama di dunia. Tahapan lahirnya jurnalistik dunia kemudian dilanjutkan pada zaman Caius Julius Caesar, yakni tahun 60 Masehi. 60 sebelum Masehi di Romawi. Nah, dipampang beberapa papan tulis putih yang dinamakan Forum Romanum. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, Akta Senatus yang memuat laporan-laporan singkat tentang sidang-sidang berita atau keputusan-keputusan. Kemudian yang kedua ada Akta Diurna, populasi Romawi yang memuat keputusan dari rakyat dan berita-berita lainnya. Munculnya jurnalistik pertama di dunia. Pada zaman Romawi, muncul wartawan-wartawan yang terdiri dari budak belian. Nah, oleh pemiliknya diberi tugas untuk mengumpulkan informasi maupun berita-berita, bahkan untuk menghadiri sidang-sidang tertentu. Kemudian dari hasil tersebut, secara lisan mereka sampaikan kepada tuannya ataupun dengan berbentuk tulisan. Tujuannya agar tuannya selalu mengikuti atau mengetahui kejadian-kejadian di kota Roma. Masa perkembangan jurnalistik. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis semakin meluas pada masa Perdana Mesir. Ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang sering disebut dengan papyrus. Kemudian pada abad ke-8 Masehi, tepatnya tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Ting Pao yang artinya kabar dari istana. Kemudian pada tahun 1450 Masehi, penyebaran informasi tertulis sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh John Gutenberg. Koran cetak yang muncul pada zaman sekarang ini pertama kalinya yaitu pada tahun 1457 Masehi di Nuremberg. Dilanjut pada tahun 1880 sampai 1900 Masehi terjadi kemajuan yang sangat besar dalam publikasi jurnalistik, yaitu digunakan mesin cetak cepat. Kemudian pada tahun 1893 Masehi, untuk pertama kalinya surat-surat kabar di Amerika Serikat menggunakan tinta berwarna. Kemudian dilanjut pada perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat pada era 1970 sampai 1980 Masehi. Juga ikut mengubah cara dan proses reproduksi berita, baik proses cetak maupun kopi cetak. Nah, kemudian memasuki tahun era 1990-an, penggunaan teknologi komputer semakin berkembang pesat. Sampai pada tahun 2000-an, muncul situs-situs pribadi yang memuat laporan jurnalistik pemiliknya dengan istilah pribadi yakni weblog atau yang sering kita sebut dengan blog saja. Demikian presentasi dari saya.
Saya Neneng Fauzia dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi yaitu tentang sejarah jurnalistik pada era penjajahan Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan. Sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia itu tidaklah lepas dari masa silam, yaitu pada masa penjajahan sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa Belanda dan penjajahan pada era masa Belanda, Jepang. Dan kita ketahui bahwasanya pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah penjajahan yang sangat lama terjadi, yaitu sekitar 3,5 abad atau selama 350 tahun. Nah, untuk masa penjajahan Belanda, sejarah jurnalistik di Indonesia sendiri itu awalnya mengalami kebebasan, di mana setiap orang atau setiap organisasi itu berhak untuk mengeluarkan sebuah kabar berita. Namun pada hal ini, berita tersebut ketika sudah dikeluarkan, maka diharapkan untuk terlebih dahulu disampaikan kepada pihak kolonial Belanda, yang mana berita ini untuk memberikan suatu informasi apakah berita ini berisikan tentang persinggungan kepada pihak kolonial Belanda atau tidak. Jika kabar berita itu dirasa tidak cocok dengan pemerintahan kolonial Belanda, maka yang akan menjadi sasaran adalah penerbitnya, yang akan dimintai pertanggungjawaban dan kemudian akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, mereka mendirikan sebuah kantor berita yang diberi nama Kantor Berita Aneta, yaitu yang didirikan pada tahun 1917, yang mana kantor berita ini dikuasai oleh pihak kolonial Belanda yang berfungsi untuk menyiarkan berita-berita yang sifatnya itu membela kolonialisme Belanda. Sedangkan dalam warga negara Indonesia sendiri, yaitu mendirikan sebuah kantor berita yang dinamakan Kantor Berita Antara, yang mana kantor berita ini adalah sebuah kantor berita yang menyatukan kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia, yang mana kantor beritanya ini berfungsi untuk memberikan berita, kabar, informasi tentang persatuan semangat nasionalisme. Ya, kemudian kita berlanjut kepada sejarah jurnalistik pada era masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini sedikit berbeda pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada masa penjajahan Jepang itu pemerintahnya mengendalikan sepenuhnya surat kabar, kantor berita, majalah, radio, kemudian film dan sebagainya. Namun untuk surat kabar dan majalah ini diperbolehkan terbit tanpa izin istimewa. Akan tetapi penerbitannya ini diawasi oleh badan-badan sensor, yang mana tulisan-tulisannya atau pendapatnya ketika tidak sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang, maka itu akan dilarang atau akan ditarik kembali. Nah, untuk surat kabarnya sendiri, kan di Indonesia itu terdiri banyak sekali pulau-pulau yang tentunya memiliki berbagai perkembangan kantor-kantor berita, yang kemudian pada masa pemerintahan Jepang ini, kantor-kantor berita khususnya yang ada di Jawa itu dikomandoi oleh Jepang yang diberikan nama Jawa Shinbunkai. Jawa Shinbunkai ini berguna untuk mengawasi surat kabar berita yang telah diedarkan, yang mana pengawasan itu berupa isi, bentuk, jumlah, maupun daerah peredarannya. Semua itu ditentukan oleh organisasi yang telah dibuat oleh Jepang. Selain itu didirikan juga badan sensor press. Semua artikel, tulisan yang dimuat dalam surat kabar berita, majalah, karya, bentuk, cerita, atau sajak harus melewati badan sensor. Setelah itu baru dapat dicetak dan beredar jika sudah disetujui oleh pihak yang berwenang. Selain surat kabar dan majalah, Jepang juga menguasai radio swasta maupun pemerintah yang ada di Indonesia, yaitu mendirikan sebuah lembaga Hoso Kanri Kyoku, yang mana lembaga ini sebagai pusat penyiaran radio yang
membawahi penyiaran yang ada di Indonesia. Pengawasan terhadap radio itu dilakukan dengan ketat untuk mencegah jangan sampai ada kabar berita siaran, kecuali siaran-siaran dari studio Jepang untuk didengarkan oleh masyarakat Indonesia, yang mana isinya ini adalah sebuah propaganda Jepang untuk Indonesia. Dilanjut dengan kondisi jurnalistik pada masa pasca kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu pada saat proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian berita proklamasi ini tersebar luas ke seluruh penjuru sampai keluar Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri dan di berbagai kota di Indonesia itu bermunculan surat kabar. Pada masa itu Pers Nasional menunjukkan jati dirinya sebagai pers perjuangan, yang mana orientasi mereka itu hanya pada bagaimana mengamankan dan mengisi kemerdekaan, dan tidak ada tugas yang paling mulia selain mengabarkan Indonesia telah merdeka. Kemudian setelah Jepang menyerah dan proklamasi berhasil didengungkan, banyak surat kabar yang beredar, seperti Warta Indonesia di Jakarta, Persatuan di Bandung, Seluruh Rakyat di Semarang, dan Pelita Rakyat di Surabaya. Nah, surat kabar berita ini mulai muncul yang kemudian menunjukkan jati dirinya tanpa ada lagi suatu ancaman dan tekanan seperti pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Maulana. Saya akan menjelaskan perkembangan pers di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada era Reformasi. Pada masa Orde Lama, pers di Indonesia itu berazaskan kepada Undang-Undang RI, Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1949 dan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Yaitu setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Era demokrasi liberal adalah sejak pemilu tahun 1955 hingga dekret presiden tahun 1959. Pada Orde Lama itu dibagi menjadi dua. Ada pada era demokrasi liberal, juga ada pada era demokrasi terpimpin. Ciri-ciri pada masa demokrasi liberal: yang pertama, memberi perlindungan yang keras terhadap pers, namun dalam prakteknya itu kurang atau tidak ada perlindungan. Yang kedua, pembatasan terhadap pers. Yang ketiga, adanya tindakan anti pers. Kemudian ciri-ciri pers demokrasi terpimpin: yang pertama, tidak adanya kebebasan pers karena pers dikendalikan oleh pemerintah. Yang kedua, adanya ketegasan terhadap pers, yaitu aturan-aturan di dalam pers yang sangat rumit. Yang ketiga, pemerintah mengontrol kegiatan pers, sehingga pers pada masa itu dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah untuk mengontrol masyarakatnya. Kemudian pada masa Orde Baru, ciri-cirinya lahirnya pers Pancasila. Nah, pers Pancasila itu para pers itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Yang kedua, kemudian itu muncul ada peristiwa 15 Januari. Ini peristiwa yang mirip seperti pada di Orde Lama, yaitu diskriminasi atas wartawan tentang pers. Yang ketiga, ditutupnya beberapa surat kabar seperti Kompas dan lainnya. Yang keempat, terbentuknya aliansi jurnalis independen. Reaksi dari adanya peristiwa 15 Januari dan ditutupnya beberapa surat kabar itu, para jurnalistik itu membuat sebuah aliansi, yaitu aliansi jurnalis independen. Kemudian masuk pada era reformasi. Pada era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, ciri-cirinya itu yang pertama, kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada masa itu disebut dengan pers itu adalah hak asasi manusia dan sebagai hak warga negara. Kemudian juga wartawan itu mempunyai hak tolak sendiri, di mana wartawan itu boleh melindungi narasumber yang dimintai keterangan untuk berita. Nah, mungkin demikian dapat saya sampaikan.